Shalom dan selamat pagi kepada Ali-Ali Jending. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah saudara membayangkan saudara memiliki kuasa yang sangat besar? Jika seandainya saudara punya kuasa, kira-kira apa yang saudara mau lakukan dengan kuasa yang saudara miliki itu? Pada umumnya, orang akan lebih percaya diri kalau dirinya memiliki kuasa yang besar. Kemudian kalau pertanyaan tadi, kuasa yang datangnya dari manusia, bagaimana jika kuasa yang menakjubkan diberikan kepada saudara yang datangnya dari Roh Kudus? Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia berkata kepada murid-muridnya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau ada pengecualian kata kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Artinya kuasa itu sebenarnya bukan ada pada diri para murid, tetapi kuasa itu ada ketika Roh Kudus itu turun. Kalau Roh Kudus tidak turun berarti para murid tidak akan mempunyai kuasa. Apa kuasa yang Tuhan berikan? Ialah kuasa untuk menjadi saksi tentang Kristus. Tuhan Yesus memanggil para pengikutnya untuk menjadi saksi bagi dunia. Itulah yang paling penting dan itulah yang menjadi bagian kita. Dunia yang penuh dengan dosa ini akan dipulihkan melalui kesaksian. Tuhan Yesus berkata dalam firman-Nya, kamu akan menjadi saksi-saksiku. Tugas kita saudara adalah bersaksi sampai ke ujung bumi. Apa yang mau kita saksikan, apa yang mau kita nyatakan kepada semua orang. Kita bersaksi tentang apa yang telah Yesus lakukan di dalam kita dan bagi kita. Kita menjelaskan, kita memberitahu sampai ujung dunia apa yang telah kita alami dalam hidup kita bersama dengan Kristus. Kita bersaksi bahwa kebaikan, anugerah pertolongan Tuhan itu nyata di dalam hidup kita. Jika kita benar-benar percaya dan jika kita benar-benar mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita bisa merasakan sendiri kehadiran Tuhan itu nyata di dalam hidup kita. Dia Tuhan yang mampu, sanggup mengubah kehidupan kita. Itu yang mau kita saksikan. Saudara-saudara yang terkasih, ada beberapa poin yang boleh kita ambil, kita kutip dari ayat ini. Yang pertama, ini adalah janji Yesus untuk membekali pengikutnya dengan kuasa yang dari Roh Kudus. Bukan kekuatan yang dari dunia, melainkan kuasa untuk hidup kudus dan menjadi seorang saksi yang efektif. Yang kedua, menjadi saksi Kristus. Ini adalah panggilan utama bagi setiap orang percaya. Kesaksian kita mulai dari tempat-tempat terdekat yang ada di sekitar kita, yaitu keluarga kita, sampai kepada mereka yang belum percaya kepada Kristus, dan sampai ke seluruh dunia. Inilah yang menjadi tugas kita. Yang ketiga, kuasa untuk mendatangkan perubahan. Kuasa Roh Kudus yang kita terima memungkinkan kita untuk melakukan hal-hal yang besar. Kuasa Roh Kudus mampu mengubah kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, dari pekerjaan dan pelayanan kita, dan memberikan dampak bagi banyak orang. Yang terakhir saudara, poin yang boleh kita ambil, karena ini adalah janji Yesus dengan memberikan Roh Kudus turun ke atas kita, maka kita tidak boleh lagi takut untuk menjadi saksi Kristus. Seberapa banyak pun tantangan yang nantinya yang akan kita alami, kita hadapi, kita harus tetap kuat. Kita harus ingat bahwa inilah yang menjadi tugas utama kita.
Oleh karena itu, marilah menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Amin.